Selamat pagi yang indah dan bahagia bagi kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas pagi ini kami telah bangun dari tidur kami, dan hari ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini, tanggal 23 September 2025, tertulis dalam Yesaya 54 ayat 10, yang berbunyi, "Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau." Yesaya 54 ayat 10. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika bangsa Israel setia menyembah Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka. Saat mereka hidup kaya dan berlimpah, mereka lupa kepada Tuhan, sehingga mereka menyembah berhala dan tidak setia kepada Tuhan. Dikarenakan ketidaksetiaan bangsa Israel, maka mereka terbuang ke Babilonia. Dan dengan tangan Tuhan juga ada janji keselamatan. Janji keselamatan itu bukan karena kebaikan dan kebenaran bangsa itu. Namun demikian kebenaran kasih dan anugerah Allah kepada umatnya, sehingga dalam teks ini Allah berjanji akan membebaskan bangsa Israel dari pembuangan atau perbudakan. Dengan janjinya, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Jadi inti dari pemulihan bangsa Israel ada pada kasih setia Tuhan yang tidak akan hilang. Dalam hidup kita sebagai manusia, tentunya kita sering berjumpa dengan orang yang menyatakan secara langsung tentang sebuah janji. Entah itu janji kepada keluarga, sahabat, rekan kerja, atau bahkan kepada diri sendiri. Yang menarik di dalam janji itu adalah seringkali kita mudah untuk mengatakannya. Namun di satu sisi yang lain, kita pun juga diperhadapkan kepada sebuah tantangan akan komitmen untuk memegang teguh janji tersebut. Pada akhirnya, pada keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia, kita akan diuji seberapa jauh kita berkomitmen pada janji yang kita ucapkan. Bacaan Yesaya 54 ayat 10 hari ini mengajarkan kepada kita betapa besar janji setia Allah kepada kita. Keadaan dunia digambarkan dengan situasi dan keadaan yang penuh dengan berbagai bencana besar. Tetapi Tuhan Allah selalu setia dengan janjinya untuk selalu mengiringi dan menyertai umatnya setiap saat. Janji Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, janji Allah tidak akan pernah berubah dalam menaungi setiap kehidupan umatnya. Semua yang telah Tuhan tata dan persiapkan dalam kehidupan umatnya senantiasa membawa rancangan yang penuh dengan kebaikan bagi semua orang. Melalui firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk mengupayakan dan menepati semua janji yang kita ucapkan. Dari apa yang telah kita ucapkan melalui janji-janji kita, tentunya akan terwujud. Jika kita memegang teguh dan menepati janji kita tersebut, tentu kesemuanya itu akan membuahkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Kita memang manusia yang lemah, yang terkadang seringkali lupa dan mengingkari janji kita kepada Tuhan dan sesama kita. Tapi percayalah, ketika dengan tulus hati, kita memohon kepada Tuhan untuk dikuatkan dan dimampukan dalam memenuhi janji-janji kehidupan kita. Niscaya Tuhan akan menolong dan memampukan kita dalam mewujudkan janji-janji kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak Tuhan. Atas pagi ini kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur atas janji setia Tuhan.
kepada umat-Mu ini. Walaupun kami orang yang berdosa, Tuhan tetap memulihkan kami sehingga kami Tuhan bentuk, Tuhan memproses kami sehingga kami menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang lebih baik lagi. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami juga adalah orang yang lemah, karena itu kuatkanlah kami, mampukanlah kami dalam menjalani kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan berangkat bekerja atau beraktivitas, biarlah Tuhan memberikan semangat bagi kami, pribadi lepas pribadi. Berkati, lindungi, sertai, jagai, dan peliharalah kami, Tuhan, dalam melakukan setiap aktivitas kami. Urapi kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam seluruh kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami hari ini hanya kepada Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.